Pemirsa, lantas bagaimana upaya penanganan bencana di sejumlah wilayah Jawa Tengah? Kita akan tanyakan kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Yassin. Pak, ini terkait dengan bencana banjir yang melanda Jawa Tengah, khususnya adalah Jawa Tengah bagian utara hingga sore ini. Ada berapa wilayah baik kabupaten dan kota yang masih terendam banjir maupun terdampak longsor, Pak? Ya, perlu saya sampaikan yang pertama bahwa memang kondisi saat ini masih banyak yang terendam banjir, terkhusus di dua kabupaten, yaitu di Kabupaten Pati dan di Kabupaten Kudus. Dan sejak kemarin kita melakukan mitigasi dan kita juga saat ini melakukan modifikasi cuaca, karena memang menurut BMKG di Jawa Tengah masih intensitas hujan masih tinggi, sehingga perlu kami melakukan modifikasi hujan di 3 kabupaten tersebut, karena sampai hari Kamis kemarin itu masih belum ada matahari, artinya hujan itu masih turun terus, sehingga yang bisa kami lakukan untuk melakukan mitigasi dan pembenahan itu masih terkendala dengan derasnya alur sungai yang ada di titik-titik bencana atau di tempat-tempat longsor dan di Kabupaten Jepara yang kemarin sempat terputus jalannya. Pak Yassin, dampak bencana ini di sejumlah wilayah Jateng seperti apa, Pak? Dan penanganannya untuk jangka pendek dan jangka panjangnya? Ya, jadi yang pertama perlu saya sampaikan, dampaknya ini memang di 3 kabupaten ini ya, di Kabupaten Kudus, Jepara, dan Pati. Yang parah untuk luasan Kabupaten Pati, hampir tiap-tiap kecamatan itu ada banjir, dan yang kedua di Kabupaten Kudus. Sementara untuk Kabupaten Jepara hanya di 1 titik kecamatan, akan tetapi ada 1 desa yang terisolasi, yaitu di Desa Tempur, karena jalannya hilang tergerus derasnya aliran sungai. Kami pemerintah provinsi bekerja sama dengan berkolaborasi dengan kabupaten kota yang ada di Pati, Kudus, dan Jepara untuk penanganan yang paling penting ada bagaimana memastikan warga kami yang saat ini mengalami banjir itu benar-benar pasokan makanan terpenuhi, lalu kesehatan tertangani pendek. Selain kami juga melakukan pemantauan yang ada kemungkinan, yaitu Sungai Piji yang ada di Kabupaten Kudus, lalu ada Pamali Juwana yang mulai dari Kabupaten Kudus sampai ke Pati, itu kita pantau betul. Alhamdulillah sampai saat ini laporannya untuk tanggul-tanggul aman. Akan tetapi memang ada titik-titik yang kami anggap rawan, itu kita lapisi dengan plastik, sehingga harapannya dengan penanganan seperti itu derasnya aliran sungai tidak menggerus tanggul-tanggul yang ada di sepanjang Sungai Pamali Juwana itu. Baik, Pak Yassin, ini menarik sekali tadi Anda menyebutkan ada 2 poin. Yang pertama di pertanyaan sebelumnya terkait dengan pemerintah yang melakukan motivasi cuaca atau modifikasi hujan. Ini seperti apa dilakukannya, Pak, caranya, dan juga kita bisa perkirakan hasilnya akan terlihat saat kapan seperti itu, dan juga ini tentang upaya untuk melapisi tanggul dan juga sungai dengan plastik. Apakah ini adalah upaya yang sudah pernah dilakukan sebelumnya? Ya, jadi upaya-upaya yang saya sampaikan dengan pertama yaitu modifikasi cuaca, kami menerjunkan beberapa
helikopter pesawat untuk mengitari di atas di 3 kabupaten ini. Dan alhamdulillah laporan pada hari ini tadi jam 12 siang, alhamdulillah hujan sudah mulai mereda. Tetapi memang sungai-sungai ini masih yang tadi diberitakan memang belum bisa surut karena memang hasil dari modifikasi hujan tersebut baru bisa kita rasakan siang tadi. Jadi alhamdulillah hari ini hasil dari modifikasi hujan itu sudah memindahkan beberapa mendung awan ke laut. Baik. Lalu untuk yang tanggul ini kita antisipasi ya. Jadi termasuk yang di Kabupaten Jepara, di Tempur itu aliran-aliran air dari atas yang menimbulkan kemungkinan longsor itu juga kami lapisi dengan plastik yang ada di situ. Pak Yasin, lalu bagaimana dengan kondisi para warga saat ini? Apa yang paling dikeluhkan oleh warga dan dibutuhkan di tempat pengungsian? Ya, jadi setelah kami mitigasi, yang dibutuhkan ada memang berbeda-beda ya daerahnya. Yang di Kabupaten Jepara, alhamdulillah karena desa Tempur ini kita bersyukur ketahanan pangannya itu sangat mampu. Yang dibutuhkan adalah seperti LPG, lalu selimut-selimut, karena memang intensitas hujan masih dingin dan itu yang diperlukan. Dan yang diperlukan lagi ada daerah seperti yang terisolasi itu adalah guru-guru, sehingga kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengirim guru-guru untuk tetap pembelajaran itu berjalan dengan baik, karena saat ini di sana juga jaringan internet itu putus sehingga kita nggak bisa melalui online, maka kita tetap offline, kita kirim gurunya ke daerah-daerah tersebut. Untuk di daerah Kabupaten Pati, alhamdulillah kebutuhan mereka pasokan makanan kita pastikan terpenuhi. Dan yang kedua adalah kesehatan dengan program spelling kita. Kita juga mengajak kepada rumah sakit yang ada di daerah Pati dan pemerintah provinsi juga kita terjunkan dokter-dokter, bukan hanya dokter umum tetapi juga dokter spesialis untuk datang ke warga-warga. Dan apabila kemarin kayak di Kudus ada masyarakat yang kebetulan keluarga stroke gak bisa kemana-mana, kita ambil langsung ditarawat di rumah sakit atau di puskesmas terdekat. Baik, Pak Yasin, terakhir Pak, singkat saja, apa pesannya untuk masyarakat nih terkait dengan peringatan BMKG tentang cuaca ekstrim yang akan terjadi sampai akhir Januari mendatang? Saya berpesan kepada warga saya untuk tetap waspada, jangan datangi daerah-daerah rawan seperti lereng gunung atau ke bantaran sungai. Kita hindari itu dulu dan tetap jaga kesehatan. Baik, terima kasih Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun sudah bersedia berbincang dan berbagi informasi di Berita Satu Sore. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih.